Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sulistiani dari Teknik Industri 22E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur pada plastik. Adapun pembahasan yang saya akan bahas di sini, yang pertama ada definisi, yang kedua sifat pada plastik, yang ketiga bahan baku plastik, yang keempat jenis plastik, yang kelima proses bahan, yang keenam proses pembuatan, yang ketujuh proses dan jenis percetakan. Yang pertama, di sini ada definisi. Plastik berasal dari bahasa Yunani atau Grek, plastikos, yang berarti mudah untuk dicetak dan dibentuk. Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sinetik. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, reliensi, dan lain-lain. Manufaktur plastik adalah proses industri yang melibatkan produksi bahan atau produk plastik melalui berbagai teknik seperti injeksi molding, ekstrusi, blow molding, dan pemadatan molding. Proses ini dimulai dengan bahan baku seperti minyak bumi, gas alam, atau biomasa yang diubah menjadi resin polimer. Resin tersebut kemudian diproses menggunakan teknik tertentu sesuai dengan kebutuhan, seperti pemanasan dan tekanan tinggi dalam injeksi molding atau ekstrusi untuk membentuk berbagai bentuk dan ukuran produk plastik. Yang kedua, sifat-sifat plastik. Yang pertama, ringan, berat jenis 1,1 sampai 1,6. Yang kedua, tahan kelembaban dan tahan korosi. Yang ketiga, kekuatan elektrik yang baik. Yang keempat, transparan atau berwarna. Yang kelima, daya redam getaran yang baik. Yang keenam, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Yang ketujuh, kekuatan lebih rendah daripada logam. Yang kedelapan, tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Selanjutnya yang ketiga, ada bahan baku plastik. Bahan pembuat plastik pada mulanya adalah minyak dan gas sebagai sumber alami. Tetapi di dalam perkembangannya, bahan-bahan ini digantikan dengan bahan sintesis sehingga dapat diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kompolimerisasi, laminasi, dan ekstrusi. Komponen utama plastik sebelum membentuk polimer adalah monomer yang merupakan bagian atau rantai paling pendek. Misalnya, plastik polivinil klorida mempunyai monomer vinil klorida. Di samping bahan dasar berupa monomer plastik, maka terdapat bahan-bahan tambahan non-plastik atau bahan adiktif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik. Bahan-bahan adiktif dalam pembuatan plastik ini merupakan bahan dengan berat molekul rendah, yaitu berupa pemelastis, antioksidan, antidot, antistatis, pelumas, penyerap sinar ultraviolet, dan bahan pengisi dan penguat. Selanjutnya yang keempat, ada jenis plastik. Yang pertama, ada plastik thermosetting, yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya pelonik, resin furan, silikon, resin amino, dan epoksida. Yang kedua ada plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Contohnya resin akrilik, polietilen, nilon, dan resin vinil. Nah, di sini ada perbedaan plastik thermosetting dengan termoplastik. Pada thermosetting tidak dapat didaur ulang, reaksi pengeras cepat, dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Sedangkan termoplastik dia dapat didaur ulang, proses pengerasan lambat,
dan dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampurkan dalam keadaan padat. Selanjutnya yang kelima ada cara proses bahan. Yang pertama ada pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campurannya biasanya itu terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Yang kedua, ada pembentukan. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal, pra-pembentukan atau preforming. Di sini ada bahan termoplastik. Pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Kemudian ada bahan termosetting. Pra-pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Selanjutnya yang keenam ada proses pembuatan. Yang pertama, proses injection molding. Termoplastik dalam bentuk butiran atau bubuk ditampung dalam sebuah hopper, kemudian turun ke dalam barel secara otomatis, di mana ia dilelehkan oleh pemanas yang terdapat di dinding barel dan oleh gesekan akibat perputaran skrup injeksi. Plastik yang sudah meleleh diinjeksikan oleh skrup injeksi melalui nozzle ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air. Produk yang sudah dingin dan mengeras dikeluarkan dari cetakan oleh pendorong hidraulik yang tertanam dalam rumah. Cetakan selanjutnya diambil oleh manusia atau menggunakan robot. Selanjutnya yang kedua ada proses ekstrusi. Ekstrusi adalah proses untuk membuat benda dengan penampang tetap. Keuntungan dari proses ini adalah bisa membuat benda dengan penampang yang rumit. Bisa memproses bahan yang rapuh karena pada proses ekstrusi hanya bekerja tegangan tekan. Sedangkan tegangan tarik tidak ada sama sekali. Aluminium, tembaga, kuningan, baja, dan plastik adalah contoh bahan yang paling banyak diproses dengan ekstrusi. Contoh barang dari baja yang dibuat dengan proses ekstrusi adalah rel kereta api. Adapun variasi dari ekstrusi plastik, yang pertama ada blown film, flat film, and sheet. Yang ketiga ekstrusi pipa, yang keempat ekstrusi profil, yang kelima pemintalan benang, yang keenam pelapisan kabel. Selanjutnya yang ketiga ada proses thermoforming. Thermoforming adalah proses pembentukan lembaran plastik termoset dengan cara pemanasan kemudian diikuti pembentukan dengan cara pengisapan atau penekanan ke rongga mold. Plastik termoset tidak bisa diproses secara thermoforming karena pemanasan tidak bisa melunakkan termoset akibat rantai. Rantai tulang belakang molekulnya saling bersilangan. Contoh produk yang diproses secara thermoforming adalah nampan, biskuit, dan es krim. Yang keempat ada proses blow molding. Blow molding adalah proses manufaktur plastik untuk membuat produk-produk berongga atau botol di mana parison yang dihasilkan dari proses ekstrusi dikembangkan dalam cetakan oleh tekanan gas. Pada dasarnya, blow molding adalah pengembangan dari proses ekstrusi pipa dengan penambahan mekanisme cetakan dan peniupan, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada proses percetakan. Yang pertama ada cetak tekan. Yang pertama cetakan logam dipanaskan 120 sampai 20 Celcius. Kemudian bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Kemudian cetakan ditutup dan plunjer ditekan 0,7 sampai 55 mPa. Kemudian bahan mengalir mengisi rongga cetak dan yang terakhir bahan pengeras menjadi bahan produk jadi seperti pada gambar di samping. Yang kedua ada cetak transfer.
di mana bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Kemudian bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Kemudian setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan, dan terakhir bahan mengalami pengerasan dan menjadi bahan produk jadi, seperti pada gambar di samping. Yang ketiga ada cetak injeksi bahan termoplastik. Di sini bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan, kemudian dengan gaya gravitasi bahan masuk ke ruang pemanas setelah melalui alat pengukur. Akibat pemanasan 120–260 Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar sekitar 200 MPa. Kemudian cetak mengeras di bawah pengaruh pendingin air. Yang terakhir penekan ditarik dan produk dikeluarkan. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Yang keempat ada cetak injeksi bahan termosetting, di mana bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Kemudian dengan gaya gravitasi bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Kemudian akibat pemanasan bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh plunger sampai jumlah bahan tertentu. Kemudian plunger turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Kemudian bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Yang terakhir bahan mengalami pengerasan dan menjadi produk jadi, seperti pada gambar di samping. Yang kelima ada ekstrusi, di mana bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan, kemudian bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh sekrup spiral hingga menjadi massa yang kental. Kemudian bahan ditekan melalui cetakan die. Kemudian produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air, atau permukaan yang dingin. Yang terakhir produk pengeras selama berada di atas ban berjalan. Yang keenam ada cetak rotasi, di mana bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Kemudian akibat gaya sentrifugal partikel, cair melekat pada dinding cetakan membentuk lapisan. Kemudian cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Yang terakhir mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Di sini yang ketujuh ada sistem cetak dengan lengan putar. Lengan dapat diputar 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin. Terkadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, di sini merupakan sistem cetak dengan lengan putar. Di sini yang kedelapan ada cetak tiup, di mana bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruangan mesin. Kemudian pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong, dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Kemudian setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Kemudian di sini ada cetakan plastik. Cetakan untuk plastik yaitu bahan cetakan baja yang diberi perlakuan panas. Selanjutnya pembuatan cetakan dengan pemesinan presisi. Kemudian faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan yaitu diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Kemudian diperlukan pen ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus dicetakkan di tempat yang tidak menunggu. Kemudian harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga
0,009 mm per milimeter 0,3 sampai 0,9%. Selanjutnya di sini ada jenis cetakan. Yang pertama ada cetakan tekan, yaitu cetakan tangan diisi dan dibongkar di atas bangku. Kemudian pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Cetakan semi otomatis di mana terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh pelat. Dan pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Di sini ada cetakan injeksi, di mana terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Kemudian permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan erat. Selanjutnya, ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap, sehingga bahan dan tekan diteruskan secara merata. Selanjutnya, pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya. Kemudian terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan, dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Yang terakhir, produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme ejector. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.